Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2248 201124 dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teknologi bahan alam yang dibimbing oleh dosen pengampu kita Bapak Hari Ade Saputra MSI. Ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri merupakan senyawa berbau khas yang berasal dari tanaman. Disebut juga minyak menguap atau esensial karena sifatnya yang mudah menguap pada suhu kamar. Ciri utama dari minyak atsiri adalah berwujud cair, volatil, dan menghasilkan aroma khas dari tanaman asalnya. Selanjutnya itu kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri tidak terdiri dari satu senyawa saja, melainkan campuran beberapa senyawa atsiri. Beberapa senyawa tersebut sangat termolabil atau tidak stabil terhadap suhu yang tinggi, sehingga harus diperhatikan saat proses ekstraksi. Selanjutnya itu metode ekstraksi. Beberapa metode untuk mengekstrak minyak atsiri antara lain adalah destilasi, pengepresan, larut organik, dan enfluerasi, dan maserasi lemak panas. Selanjutnya itu metode ekstraksi. Pada metode destilasi, dilakukan pemanasan yang menghasilkan uap yang membawa minyak atsiri. Kelebihannya adalah waktu cepat dan teknologi sederhana. Namun kelemahannya senyawa bisa rusak karena panas. Pada metode press atau pengepresan, dilakukan tekanan fisik terhadap bahan. Kelebihannya senyawa tidak rusak karena panas, namun pemisahannya lebih sulit. Selanjutnya itu enfluerasi, menggunakan lemak untuk menyerap senyawa aromatik. Metode ini aman terhadap panas, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya itu pelarut organik, menggunakan bahan kimia pelarut untuk ekstraksi. Cepat dan tidak merusak senyawa, tetapi mahal dan proses pemisahannya sulit. Selanjutnya itu maserasi lemak panas juga digunakan, namun memiliki kelemahan. Senyawa mudah rusak karena panas. Selanjutnya itu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan ekstrak menjadi beberapa fraksi. Tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan fraksi spesifik dan mengisolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Untuk metode fraksinasi terdapat dua metode umum. Yang pertama yaitu ekstraksi cair-cair berdasarkan polaritas pelarut. Yang kedua kromatografi seperti KLT, kolom, PLC, SEC, dan SPE. Masing-masing metode cocok digunakan tergantung pada sifat senyawa target. Untuk kromatografi lapis tipis atau KLT, KLT memisahkan senyawa berdasarkan polaritas, menggunakan fase diam seperti silika gel dan fase gerak berupa perlarut. KLT sangat efisien untuk pemisahan, cepat, dan identifikasi senyawa dalam jumlah yang kecil. Untuk penggunaan KLT yaitu KLT digunakan untuk pemeriksaan komposisi campuran, identifikasi senyawa, menentukan kondisi kromatografi kolom, analisa kuantitatif, dan penetapan kadar secara spektrofotometri. Untuk kelebihan dan kekurangan KLT, kelebihan KLT antara lain cepat, sederhana, dan tidak butuh banyak ruang. Namun kekurangannya adalah tidak cocok untuk senyawa yang volatil. Selanjutnya itu pemurnian. Pemurnian bertujuan untuk memperoleh zat dalam bentuk murni dengan tingkat pemurnian hingga 90% sampai 100%. Metodenya dapat berupa fisika atau kimia. Selanjutnya itu metode pemurniannya. Metode rekrilisasi digunakan untuk senyawa padat. Prinsipnya adalah melarutkan senyawa saat panas, lalu dikristalkan kembali saat dingin. Dekantasi memisahkan dua cairan atau padatan dan cairan berdasarkan perbedaan massa jenis. Sedangkan sublimasi digunakan untuk senyawa yang mudah menguap, langsung berubah dari padat ke gas dan kembali ke padat. Untuk komputasi bahan alam adalah penggunaan algoritma komputer untuk menganalisis data dari bahan alam. Teknologi ini membantu dalam penelitian bahan alam yang kompleks. Selanjutnya itu tujuan komputasi. Tujuannya antara lain yaitu penemuan obat baru, pengembangan database tanaman, prediksi aktivitas dan farmakologi senyawa, dan simulasi interaksi antar molekul. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan untuk materi TBA. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.